Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam satu minggu ke depan. Nah, untuk pertama kali kita akan mereview indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman dapat perhatikan di perdagangan Jumat kemarin, indeks kita ditutup menguat plus 0,87% di level harga 6.928. Nah, seperti teman-teman perhatikan, candle yang terbentuk masih seperti doji, yang dimana dia membentuk suatu inside bar. Nah, teman-teman perhatikan, walaupun candlenya sangat kecil, yang dimana tandanya transaksi tidak sebesar di hari-hari sebelumnya, tapi kalau teman-teman perhatikan secara overall, eh, foreign itu dari luar itu masih tetap masuk, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan di sini, eh, di Jumat kemarin itu foreign masih masuk sebesar 1,9 triliun. Bahkan dalam satu minggu kemarin di awal Maret ini, foreign itu sudah masuk hampir 6 triliun. Teman-teman dapat perhatikan di sini, dan di total all marketnya itu dia masuk 6,5 triliun. Jadi kalau untuk indeks kita sendiri masih sangat bagus dan masih sangat aman, yang dimana teman-teman juga ketahui, ketika terjadinya suatu konflik di antara Rusia dan Ukraina, tentu yang terdampak efeknya adalah Eropa dan bahkan bisa terjadi juga di Amerika, teman-teman. Dan bisa jadi kemungkinan besar yang seperti saya forecast sebelumnya, yang dimana inflow foreign itu dari Eropa itu akan masuk ke Asia, dan salah satunya Indonesia terdampak efek positifnya, yang dimana juga seperti teman-teman ketahui, komoditi juga naik, teman-teman. Komoditi juga naik, yang termasuk batu bara ini. Nah, teman-teman perhatikan, batu bara ini naiknya sangat signifikan. Dia sudah membawa all time high baru. Kalau kita lihat dalam rentan satu minggu, teman-teman perhatikan, dalam satu minggu dia naiknya itu 75%, teman-teman. Naiknya 75% itu udah sangat membanggongkan kalau bahasa orang sekarang, sangat signifikan naiknya. Jadi besar kemungkinan juga untuk saham-saham batu bara dia akan membuat all time high baru. Gak menutup kemungkinan akan membuat all time high baru. Salah satunya seperti Adro kemarin. Kita juga sudah forecast untuk saham-saham batu bara dan sekarang sudah running. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di bawah, teman-teman follow the trend aja. Teman-teman follow the trend aja. Saran saya jangan di TP dulu. Yang teman-teman bagi sudah punya barangnya, follow the trendnya. Ingat, cukup jaga-jaga dengan trailing stop 5% di bawah harga sekarang gitu. Jadi misalnya harganya close di 3040, teman-teman kira kurangin 5%, baru di situ teman-teman letakkan trailing stopnya untuk follow the trendnya. Jadi apabila trennya sudah patah, baru kita keluar gitu. Nah, kita lihat batu bara naiknya sangat signifikan. Dan untuk minyak, teman-teman dapat perhatikan untuk minyak dunianya sendiri. Nah, teman-teman dapat perhatikan oilnya di perdagangan Jumat kemarin juga naik sekitar kurang lebih 7%. Nah, kalau kita lihat dalam satu minggu, rentan satu minggu, oil itu naiknya 25%. Jadi besar kemungkinan juga untuk saham-saham yang bergerak di bidang minyak seperti Akra, Medco, dan lain-lain bisa berdampak efeknya di dalam satu minggu ke depannya. Jadi teman-teman dapat perhatikan saham-saham apa aja yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk bisa kita dapat make money gitu. Jadi cycle-nya sekarang teman-teman harus perhatikan ada di komoditi atau energi gitu, di sektor energi. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham mana aja yang berpotensi untuk naik kembali. Kalau seperti Adro ini sebenarnya harga sudah sangat signifikan. Apabila teman-teman ingin mencoba make money di sini, sah-sah aja. Yang penting perhatikan resiko yang teman-teman siap terima gitu. Karena apa? Harga sudah jalan seperti ini, rentan taking profit. Jadi pastikan teman-teman ketika masuk itu teman-teman sudah sudah ukur resikonya supaya apa, ketika teman-teman beli rupanya harganya dibawa ke bawah, atau para trader sebelumnya atau investor sebelumnya sudah mau taking profit, teman-teman keluar atau lakukan namanya pembatasan resiko. Nah, kita akan lihat saham-saham apa aja yang kemungkinan besar bisa kita make money dalam satu minggu ke depan. Untuk saham yang pertama, saya ingin melihat saham-saham sektor perbankan atau saham-saham yang dimana satu minggu ini atau bahkan satu bulan ini masih diakumulasi asing, teman-teman. Masih diakumulasi
asing, atau bisa dikatakan foreign masih masuk di saham-saham tersebut. Untuk yang pertama saya ingin mereview saham BBCA terlebih dahulu. Mereview saham BBCA terlebih dahulu. Nah, untuk BBCA dalam 2 hari kemarin dia ditutup minus 0,9, 0,9, dan sekarang dia close di level harga 7.900. Jadi sebenarnya dengan kondisi yang sekarang, bagi teman-teman yang belum punya barangnya dan bertanya bisa masuk atau tidak, teman-teman bisa masuk di saham BBCA ini. Teman-teman masih bisa koleksi, yang dimana saham masih asing masih akumulasi saham ini, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti harganya sudah jalan, teman-teman nggak punya barangnya. Karena apa? Ingat, yang memanuver indeks kita tuh salah satunya saham-saham blue chip, termasuk saham perbankan. Jadi dengan kondisi sekarang memang saham-saham perbankan sahamnya belum bergerak dengan sangat signifikan. Kenapa? Seperti yang saya katakan, foreign atau flow money saat ini sedang masuk di sektor energi. Jadi indeks kita sekarang yang sedang memanuver itu saham-saham yang bergerak di bidang energi. Jadi kita akan perhatikan lebih detail untuk saham-saham yang bergerak di bidang energi. Tetapi walaupun seperti itu, kita jangan sampai lupa untuk saham-saham blue chip lainnya, yang dimana indeks kita sudah bullish, teman-teman. Jadi indeks kita sudah bullish. Jadi ketika indeks kita sudah bullish gini, saya sarankan teman-teman jangan terlalu agresif di saham yang gorengan. Kenapa? Ketika saham bullish seperti ini, kemungkinan besar saham yang bergerak itu saham-saham blue chip atau saham-saham LQ45 gitu. Jadi pastikan teman-teman tradingnya di saham-saham yang menggerakkan composite index IHSG kita ini, teman-teman. Salah satunya saham-saham yang bergerak di bidang LQ45, saham-saham yang berada di LQ45 atau bahkan blue chip gitu. Bisa saja teman-teman bermain di saham-saham lapis 3, tapi perhatikan sektornya gitu. Contoh energi, ya kan. Sekarang sektor energi itu lagi hype-nya. Pastikan teman-teman perhatikan saham-saham yang berada di sektor energi. Jangan teman-teman kondisi yang seperti ini, yang dimana sektor energi lagi hype, teman-teman masuknya di bank digital, itu sudah lain ceritanya, teman-teman. Sudah lain ceritanya. Jadi apa yang sedang cycle-nya naik, kita ikuti, kita follow gitu. Follow the trend-nya. Oke? Untuk yang pertama, tadi kita kembali ke saham BCA. Bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa masuk, teman-teman masih bisa masuk di saham BCA ini. Teman-teman masih bisa akumulasi. Ingat, teman-teman masih bisa akumulasi saham BCA ini. Harganya masih mencoba koreksi sehat, dan asing juga masih akumulasi saham ini. Jadi teman-teman pastikan ketika teman-teman indeks kita follow the bullish, teman-teman follow the trendnya melalui saham-saham blue chip, salah satu saham BBCA. Nah, kita melihat saham BBRI. Kalau saham BBRI ini teman-teman dapat perhatikan, di sini asing paling gencar masuk, yang dimana juga dia akan membagikan dividen, yang dimana mungkin asing juga sangat tertarik dengan dividen saham BBRI ini. Jadi kemungkinan besar sampai kumditnya BBRI ini akan lanjut naik. Jadi di Telegram kemarin saya sudah katakan bahwasanya untuk BBRI ini masuk di level harga 4.550. Jadi bagi teman-teman yang masuk kemarin, teman-teman bisa masuk gitu. Teman-teman bisa hold sahamnya. Jadi kita lihat sebentar. Kemarin saya sudah info di channel Telegram kita untuk BBRI. Sebentar ya. BBRI 4.50. Kemarin saya sudah rekomendasikan BBRI. Nah, ini saya ketik 3550. Sebenarnya saya ingin katakan 4550 gitu. Jadi kalau untuk BBRI, apabila bertanya masih bisa masuk nggak? Teman-teman masih bisa masuk. Teman-teman masih bisa masuk, atau masih bisa akumulasi saham ini sampai waktu kumditnya gitu. Besar kemungkinan dia akan menyentuh area 4850 lagi. Atau teman-teman untuk medium termnya, teman-teman bisa hold sahamnya sampai 5.500 bahkan. Oke, itu untuk BBRI. Selanjutnya kita lihat BBNI. BBNI masih juga diakumulasi asing, sahamnya juga masih belum bergerak. Teman-teman dapat perhatikan di sini, sahamnya belum bergerak, tetapi dia masih secara structure market dia bullish. Teman-teman dapat perhatikan di sini, dia bullish. Nah, dia masih di sini membentuk base. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia membentuk base. Ya kan, di sini dia membentuk base. Jadi pastikan teman-teman ketika indeks kita bullish, teman-teman harus punya saham-saham yang berada di level tertinggi seperti LQ45 atau blue chip gitu. Nah, untuk BBNI sendiri
harganya masih membentuk base. Ketika dia sudah rally, dia di sini dia membentuk base dari pertanggal 15 Februari kemarin. Jadi BBNI sangat menarik, BBNI sangat menarik. Teman-teman bisa akumulasi sahamnya, yang dimana ketika dia membreak area base-nya ini, area 8.000 ini, dia akan naiknya sangat signifikan. Jadi pastikan teman-teman punya saham perbankan, salah satunya BCA, BRI, BNI, atau bahkan Arto, teman-teman. Jadi Arto ini sebenarnya volatil secara perbankan sangat volatility, sangat tinggi volatilitinya. Tetapi ya asing masih akumulasi, termasuk terbesar, asing termasuk terbesar dia mengakumulasi saham ini, teman-teman. Termasuk terbesar. Nah, teman-teman dapat perhatikan untuk Arto sendiri, teman-teman bisa masuk di perdagangan open market besok. Teman-teman bisa masuk, cukup stop lossnya di level harga di bawah 15.000 aja, di 14.900. Jadi area stop loss kita ada di 14.900. Area TP1-nya teman-teman dapat perhatikan di sini. Ini adalah area TP1. Untuk supply zone keduanya ada di sini, teman-teman. Ini adalah area supply zone kedua. Nah, dia teman-teman dapat perhatikan di sini dia membentuk inverted head and shoulders. Saya sudah hapus gambarnya, dan di sini dia membentuk seperti inverted head and shoulders lagi gitu. Hampir membentuk inverted hand shoulders lagi. Kita lihat seperti ini, teman-teman. Kita buat gambar seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Sebentar ya, kita adjust dulu biar dia kena, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia seperti membentuk inverted head and shoulders. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, dia seperti membentuk inverted hand shoulders kembali. Tetapi sangat menarik, ini adalah area Quasimodo-nya. Area yang saya tanda ini adalah area Quasimodo-nya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa masuk di saham Arto ini, teman-teman bisa masuk di saham Arto ini. Yang penting pastikan gunakan dengan dana yang terukur gitu. Jadi stop loss kita ada di level harga 14.900. Ini adalah stop loss kita, sebentar ya. Areanya ada 14.900. Ini adalah area stop loss kita sekitar 5,7%. TP1 kita ada di 17.275, sekitar 9,5%, kurang lebih. Area TP2 kita ada di atasnya, teman. Kita buat 19.000 aja. Kayaknya dia capai nih ke sini. Dia capai secara analisa, secara akumulasi dia akan capai ke area ini, teman-teman, setidaknya sekitar 20%. Jadi ya bagi teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Arto ini enggak atau tidak? Ingat, Dow teori katakan, Charles Dow katakan di dalam Dow teori dikatakan history repeat itself, yang dimana teman-teman dapat perhatikan di sini dia membentuk inverted head and shoulders. Di sini kemungkinan besar dia akan membentuk inverted head and shoulders lagi. Jadi ketika dia break area ini 17.275 ini, dia akan lanjut naik gitu. Dia akan lanjut naik, besar kemungkinan dia akan break area 19.500 ini. Ini adalah key level penting dia untuk dia lanjut follow the trendnya gitu, atau untuk melanjutkan trend bullishnya. Oke, teman-teman, untuk Arto sangat menarik. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Arto ini juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Medco, yang dimana kita melihat sektor energi juga masih menarik untuk kita pantau. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia bullish, ya kan? Di sini dia bullish. Saya hapus dulu ininya supaya teman-teman dapat lebih mengerti forecasting kita. Teman-teman dapat perhatikan di sini, kita akan mulai dari sini. Sorry. Kita akan mulai dari sini. Ini adalah low, high, higher low, higher high. Sebentar ya, kita di sini higher high langsung. Nah, low, high, dan dia akan membuat high baru, teman-teman. Nah, ada yang menarik, teman-teman dapat perhatikan di sini. Dia telah membreak high-nya di sini, dia telah meretest, dan dia bertahan di atas 635, dan itu menjadi suatu yang bagus untuk structure kedepannya untuk saham Medco ini. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, yang ingin memanfaatkan momentum harga komoditinya naik atau sektor energinya naik seperti harga minyak, teman-teman bisa masuk di saham Medco ini. Cukup stop lossnya kita buat 5% aja. Di 620 adalah stop loss kita. Untuk TP-nya kita langsung letak di high-nya ini. Kita letak di high-nya ini. Di 750 kita buat di sini untuk TP, area TP kita, teman-teman. Jadi ini adalah area supply zone-nya, yang dimana kalau dia break mampu di atas
780 dia akan lanjut naik gitu. Jadi untuk Medco sendiri masih sangat bagus secara structure market, dia telah membreak area bearish-nya, dia akan reverse ke trend bullish-nya yang dimana juga didukung dengan sektor energinya, harga komoditinya naik seperti harga minyaknya. Jadi di perdagangan 1 minggu ke depan teman-teman bisa masukkan Medco ini untuk di watchlist teman-teman. Nah selanjutnya kita membahas saham Akra. Untuk saham Akra sendiri sebenarnya harganya belum jalan, masih di situ-situ aja, teman-teman dapat perhatikan. Harganya masih di situ-situ aja. Teman-teman apabila bertanya apakah masih bisa masuk di saham Akra ini, teman-teman masih bisa masuk di saham Akra ini. Ingat stop loss kita di level harga 720. Level harga 720 adalah area stop loss kita gitu. Kita berharap dalam 1 minggu ke depan saham Akra ini akan jalan. Teman-teman letak stop lossnya di 720. Area TP-nya teman-teman bisa letak, sebentar ya, kita letak di harmoniknya, sebentar kita lihat harmonik resistennya. Nah untuk TP1 nya teman-teman bisa letakkan di level harga 820 teman-teman, sorry bentar ya, di 810. Area TP1 kita bisa di 810. Untuk TP2 nya teman-teman bisa letak langsung di high nya ini, kita letak di sini, sebentar 86 kita letak di, nah ini adalah TP2 kita di 890. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barang untuk Akra, teman-teman masih bisa masuk secara structure market, dia telah membreak area channel trend line-nya dan kita berharap dalam 1 minggu ke depan dia akan lanjut jalan. Oke, itu untuk Akra. Selanjutnya saya ingin membahas saham MTEK. Nah, saham MTEK ini sangat menarik. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia seperti membuat double bottom. Ini adalah bottom 1. Saya tandakan dulu. Ini adalah bottom 1. Sebentar ya, kita tandakan dulu. Nah, ini adalah bottom 1. Sorry. Ini adalah bottom 1, teman-teman. Ya kan? Nah, selanjutnya ini adalah bottom 2-nya, teman-teman. Ini adalah bottom kedua. Dan dia telah membreak area neckline-nya. Ini adalah neckline dia. Di area 2090 adalah area neckline-nya. Di sini dia retest dan dia build ke atas. Sebenarnya di sini menjadi suatu konfirmasi yang dimana dia mampu bertahan di atas 2210 ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham MT ini, teman-teman bisa lakukan. Kita lihat dulu area stop loss-nya berapa persen. Kalau ke bawah kayak terlalu jauh, sekitar 7%. Masih worth it, teman-teman masih bisa hold sahamnya. Nah, kita buat seperti ini. Untuk MTEK sendiri teman-teman cukup stop loss-nya di bawah ini ya, sekitar 8%. Sekitar 8%. Untuk TP1 nya teman-teman dapat perhatikan di area ini. Kita buat 1:1 aja biar lebih gampang dapatnya dulu. Ini adalah area TP1 kita. Untuk TP2 nya kita coba letak di high nya. Sebentar ya, kita lihat harmonic resistance-nya. Nah, ini adalah TP2 yang kemungkinan besar dia akan bisa capai, teman-teman. Tapi kayaknya terlalu jauh, sebentar ya. Kita lihat TP2-nya dulu, kita akan cari TP2-nya dulu. Nah, itu adalah TP2-nya, teman-teman. Area 2690 adalah area TP2 kita. Nah, untuk stop loss kita letak di sini sekitar 8%. Di level 2060 adalah area stop loss kita. TP1 kita ada di level harga 2420. Ntar saya post dulu biar lebih gampang melihatnya. Sorry. Nah, jadi untuk MTEK sendiri teman-teman bisa masuk area stop loss kita di 2060, area TP1 kita di 2420, TP2 kita di 2680. Di 2690 sampai 2700, teman-teman. Oke. Itu untuk MTEK. Selanjutnya kita membahas saham batu bara yang dimana juga harga batu bara masih naik sangat signifikan. Teman-teman dapat perhatikan sendiri. Dalam 1 hari kemarin dia naiknya sangat signifikan. Sebentar ya, kita kembali ulang lihat saham batu bara. Komoditinya teman-teman dapat perhatikan sendiri. Dalam hari Jumat kemarin teman-teman dapat perhatikan dia naik plus 13% dari koreksi 7% naik plus 13%, teman-teman. Itu sangat gila, dia selalu membuat all time high barunya gitu. Dalam 1 minggu dia naik 75%. Jadi untuk batu bara masih menarik untuk kita pertimbangkan. Cuman kita akan melihat
saham sektor batu bara yang mana masih bisa kita lihat untuk base entry. Kita tidak bilang entry terbaik, tapi untuk secara optimal kita lihat. Karena apa? Kalau kita lihat Adro naiknya juga sudah sangat signifikan, sangat riskan bagi teman-teman yang belum mengerti tentang risiko atau belum bisa terima cut loss dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Ketika saham yang seperti ini nih, naiknya sangat signifikan, turunnya juga nanti bisa signifikan gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya, masih bisa nggak masuk di Adro? Bisa-bisa aja, yang dimana kita masih bisa manfaatkan harga komoditasnya naik sangat signifikan gitu. Jadi, teman-teman masih bisa coba masuk di saham Adro ini, teman-teman masih bisa coba masuk di saham Adro ini, tapi perhatikan risikonya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih masuk di saham PTBA. Saya lebih tertarik masuk di saham PTBA, teman-teman. Kenapa saya katakan lebih tertarik di saham PTBA ini? Sebenarnya dia sudah mendekati area TP kita. Sebenarnya dia sudah mendekati area TP kita di 3630. Cuman ada sesuatu yang menarik di PTBA ini, teman-teman. Apa itu? Seperti teman-teman perhatikan Adro, yang bikin dia naik sangat signifikan di lain satu sisi harga komoditasnya naik sangat signifikan, dia telah merilis laporan keuangannya. Dia telah merilis laporan keuangannya yang dimana labanya naik dengan sangat signifikan. Dan untuk PTBA sendiri dia belum merilis laporan keuangannya, teman-teman. Dia belum merilis laporan keuangannya. Jadi besar kemungkinan ketika dia merilis laporan keuangannya, yang dimana ketika di laporan keuangannya itu naik signifikan, apabila labanya naik, kemungkinan besar sampai TBA yang selanjutnya akan kembali rally, teman-teman. Kayak kemarin ITMG ya kan, teman-teman nggak perhatikan nih, ITMG naiknya sangat signifikan di sini. Baru kembali ke Adro, selanjutnya dia lari ke Adro gitu. Nah, dia masuk ke Adro dan kemungkinan besar akan lari ke PTBA ketika laporan keuangan Q4-nya keluar gitu, teman-teman. Jadi untuk saham komoditi seperti batu bara, saya lebih tertarik untuk masuk di PTBA. Jadi kita lihat di perdagangan Senin nanti di open market kita bisa masuk. Cukup stop loss kita jaga-jaga sekitar 3% aja. Kita lihat dulu. Level harga 3% di 3440. Jadi ini adalah area stop loss kita. Apabila dia masuk ke area 3440, kita keluar dulu untuk saham PTBA ini, teman-teman. Oke? Itu untuk PTBA. Nah, selanjutnya saya ingin merekomendasikan atau mereview saham Harum. Nah, untuk Harum sendiri, teman-teman dapat perhatikan di video saya sebelumnya, saya sudah katakan kita masuknya itu di 11.800. Dia sempat keseret hampir menyentuh area stop loss kita dan kembali dibuild-kan ke atas. Kalau teman-teman masuk kemarin, teman-teman sudah running profit kurang lebih sekitar 6%. Teman-teman sudah running profit kurang lebih sekitar 6%. Sorry, kok 6% sih? Di sini dia sudah naik signifikan. Nah, sekitar 7%, dia kurang lebih hampir naik 7%. Kita hapus ulang, kita akan forecasting ulang saham ini. Untuk Harum sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini. Ini adalah high dia. Jadi ketika di perdagangan besok, ingat teman-teman, di perdagangan open market besok, bid offer, ingat, bid offer yang dimana bid offernya di atas 12.600. Misalnya bid offernya 12.700, 12.750. Teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa masuk di saham Harum ini. Cukup stop lossnya di bawah 12.600. Jadi stop lossnya itu misalnya 12.45, 12.425, teman-teman. Ini adalah area stop loss kita gitu. Jadi kalau misalnya di perdagangan besok dia masuk di atas 12.600, teman-teman jangan berpikir dua kali untuk masuk di saham Harum ini. Gitu. Teman-teman bisa masuk di saham Harum ini. Misalnya bid offernya di 12.775 ya kan. Stop lossnya teman-teman letak di 12.400 gitu. Atau kita kasih range sedikit, sekitar 5%. Nah, stop lossnya teman-teman bisa letak di sini. Di 12.125 gitu, teman-teman. Jadi kita tunggu dia di perdagangan besok. Tapi saya yakin sih dia akan break area ini yang dimana harga energi masih naik. Komoditas energi masih naik. Jadi di open market besok di saham Harum ini teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa masuk. Kita lihat area TP kita di mana. Sebentar ya. Kita lihat area TP kita di mana.
Nah, untuk TP kita teman-teman bisa letak satu di sini di 13.575, untuk TP2-nya bisa letak di 14.975. Oke, teman-teman. Jadi untuk Harum sendiri di open market besok sih teman-teman bisa hajar aja, teman-teman bisa hajar. Cukup stop loss-nya teman-teman letak di bawah candle Maribozu-nya aja deh. Kita yakin dia akan breakout nih. Kita yakin dia akan breakout. Cukup stop loss-nya di bawah candle yang Marubozu ini. Kita lihat seperti ini. Sebentar ya. Sekitar 5,16%. TP1-nya teman-teman bisa letak di 13.575, TP2 bisa di 14.975. Oke, itu untuk Harum. Secara structure market masih oke. Secara structure market masih oke dan dia akan kembali jalan. Saya yakin dia kembali jalan. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Harum ini atau tidak? Oke. Selanjutnya kita ingin membahas saham Toba. Kemarin saya sempat katakan saya sendiri tidak tertarik untuk masuk di saham Toba ini, tetapi ada sesuatu menarik ketika di perdagangan Jumat kemarin. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia telah membreak area channel trendline-nya. Kita letak di high 1 ke high 2-nya seperti ini. Teman-teman dapat perhatikan seperti ini. Nah, kita letak di high 1 ke high 2-nya ini. Dia telah membreak dengan candle yang sangat impulsif. Jadi di open market besok teman-teman bisa masuk di saham Toba ini, atau kalau seandainya dia mencoba retest seperti ini jauh lebih bagus gitu. Teman-teman nggak perlu berpikir dua kali ketika dia meretest area 1400 sampai 1425 lah kurang lebih gitu. Jadi ketika dia mencoba retest teman-teman bisa masuk gitu. Atau di open market besok pun teman-teman bisa masuk di saham Toba ini. Sangat menarik. Yang penting teman-teman perhatikan risikonya. Perhatikan risikonya. Kenapa? Range-nya cukup gede, teman-teman. Range-nya cukup gede. Kita ambil di sini aja. Range-nya sekitar 5%. Sebentar, kita adjust dulu. Nah, stop loss-nya sekitar 5,5%. Tetapi untuk TP-nya cukup gede. Kita lihat dulu. Nah, untuk TP-nya sekitar 11%. Itu adalah TP1 kita. Untuk TP2-nya teman-teman bisa langsung letak di high-nya ini. Kita letak di 1800. Nah, gitu. Jadi untuk Toba sendiri sangat bagus, cara price action dia sangat bagus. Dia telah membreak area channel trend line-nya, dia telah membreak juga area key level yang telah kita tandain di 1410. Dia telah membreak dengan candle yang impulsif. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Toba ini atau tidak? Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham Duit. Ini adalah saham yang terakhir yang ingin saya bahas di video ini. Nah, untuk saham Duit sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia sudah naik sangat signifikan sebenarnya dari sini, yang dimana kita juga sudah forecast ketika dia membreak area ini, dia telah meretest di sini, teman-teman bisa masuk sebenarnya kemarin. Jadi kita akan review ulang, kita akan analisa ulang saham ini, yang dimana apabila teman-teman belum masuk atau belum punya sahamnya, yang bertanya apakah bisa masuk di open market besok, teman-teman bisa masuk di saham Duit ini. Teman-teman bisa masuk di saham Duit ini. Cukup stop loss-nya kita letak di bawah swing-nya seperti ini, sekitar 5%. Untuk TP-nya kita lihat ada high-nya di sini. Ini adalah high TP1. Kita lihat untuk 1:1-nya dulu dapat di mana. Ini adalah area high dia, teman-teman. Untuk TP1 kita letak di high-nya di sini. Nah, ini adalah area TP1 kita di 458. Untuk TP2-nya kita lihat untuk harmonic resistance-nya. Ini adalah TP2 kita, tapi kita yakin ketika dia mampu membreak area 458, dia akan lanjut naik ke 530. Oke, untuk Duit itu aja. Jadi bagi teman-teman kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik atau tidak untuk masuk di saham Duit ini? Secara price action dia sangat menarik. Jadi secara price action dia sangat menarik. Secara komoditi juga dia mendukung untuk bergerak sahamnya. Kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Duit ini atau tidak? Nah, saya lupa, saya ingin membahas dua saham yang teman-teman di channel Telegram request. Saya ingin pertama membahas saham Seger. Saya ingin membahas saham Seger. Saya akan mereview sedikit saham Seger. Nah,
Untuk Seger sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia kemarin IPO di tanggal 10 Agustus 2020. Dia langsung dibuildkan ke atas dengan sangat signifikan dan dia telah membuat all time high baru. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Dia telah membuat all time high baru. Jadi, teman-teman apabila bertanya apakah bisa masuk di saham Seger ini, saya pengalaman di market biasanya rata-rata ketika saham itu membuat all time high sering rawan koreksi, teman-teman. Sering rawan koreksi. Jadi kalau teman-teman ingin spekulasi masuk di saham Seger ini, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan, ingat spekulasi yang dimana ini pengalaman saya, teman-teman. Pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa pikirkan kalau seandainya masuk di open market besok atau teman-teman sudah masuk ketika di arah kemarin, jaga-jaga dengan stop loss. Kembali saya katakan jaga-jaga dengan stop loss. Stop lossnya di 1805, teman-teman. Stop lossnya di 1805. Jadi kalau seandainya harganya turun ke bawah menyentuh area stop loss kita, teman-teman lebih baik keluar dulu. Kenapa? Saya sudah berulang kali pernah menganalisa atau memforecast saham-saham yang telah membuat all time high-nya. Dia selalu koreksi. Dia tidak lanjut jalan, teman-teman. Dia selalu koreksi, gak tahu kenapa. Tapi ya kita berharap yang dimana komoditi juga naik, dia akan lanjut jalan. Jadi kita coba berpikir positif yang dimana harga komoditinya naik. Yang penting teman-teman ketika menjalankan suatu metode, jalankan dengan stop loss. Saya selalu berulang kali katakan. Nah, kalau teman-teman bertanya dia mau kemana, kita akan lihat harmonic resistennya saja. Kita akan melihat harmonic resistennya. Teman-teman bisa TP di 2660 ini, 2260, sekitar 17%. Itu adalah area TP1, area harmonic resistennya. Kalau dia jebol itu besar kemungkinan dia akan lanjut ke 2860. Oke, teman-teman, itu untuk Seger. Secara price action dia masih oke, sangat bagus. Dia dibuild ke atas dan harga komoditinya juga mendukung untuk dia lanjut naik. Yang penting ingat area stop loss-nya, teman-teman. Lakukan pembatasan resiko ketika price-nya tidak berjalan dengan forecasting kita. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Archie. Sebenarnya saham ini sendiri udah mengenai area TP kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah rekomendasi saham Archie ini di video YouTube saya. Apabila teman-teman tonton, kalau teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham Archie ini, kita lihat di sini dia nge-spike. Teman-teman perhatikan, dia nge-spike, dia sempat naik sekitar berapa persen nih? Kita lihat dulu. Dia sempat naik 18% dan kembali di-rejectkan ke bawah. Untuk saham Archie ini sendiri, kita lihat risikonya ada berapa persen nih? Sekitar 6% di 508 ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Archie ini, sah-sah aja. Dia sudah breakout, sah-sah aja apabila teman-teman mau buy on breakout. Tapi kalau seandainya dia dikasih retest seperti ini, jauh lebih bagus gitu, jauh lebih sehat gitu, teman-teman. Kembali di teman-teman, apakah teman-teman tipe trader yang agresif atau menunggu dia pullback dulu? Kalau teman-teman sudah watchlist saham ini, ya udah tinggal tunggu aja. Apabila dia mencoba pullback masuk ke area 520, teman-teman bisa masuk di saham Archie ini gitu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Apabila teman-teman ingin sahamnya saya bantu analisa, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ nanti teman-teman dapat bergabung. Di situ kita nanti akan sharing saham-saham yang berpotensi. Di situ juga kita dapat belajar sama-sama. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.